Oke, sekarang kita telah sampai kepada pokok bahasan parameter kinerja dari rangkaian penyearah yang kita bahas pada slide-slide sebelumnya tadi. Parameter kinerja ini bisa diperoleh berdasarkan pembahasan kita pada pertemuan awal dulu ketika kita membahas mengenai konsep dasar dan latar belakang matematis. Kalau kita ingat kembali pertemuan yang dulu, pada rangkaian penyearah, parameter pertama yang penting itu adalah nilai rata-rata atau tegangan DC-nya. Kemudian parameter yang kedua itu adalah faktor Yap atau ripple faktor. Nah, untuk menentukan faktor Yap ini, kita harus mengetahui nilai AC dari gelombangnya dan nilai DC-nya. Nah, nilai DC-nya sendiri atau nilai rata-ratanya diberikan oleh persamaan ini, sedangkan komponen AC itu diberikan oleh persamaan ini. Kalau Anda ingat kembali waktu pembahasan kita mengenai latar belakang matematis, ini merupakan hasil uraian deret Fourier-nya. Atau kita bisa juga memperoleh komponen AC-nya menggunakan persamaan ini. Jadi dari hasil pembahasan kita tadi mengenai prinsip penyearahan dan bentuk-bentuk gelombang yang dihasilkan, di sana terlihat bahwa tegangan DC yang dihasilkan itu bukan merupakan tegangan DC murni. Artinya tegangan DC yang dihasilkan itu mengandung komponen-komponen AC. Tentunya tegangan DC yang baik itu komponen AC-nya harus sekecil mungkin. Artinya kalau komponen AC-nya memiliki nilai yang kecil, maka faktor Yap-nya juga akan menjadi lebih kecil. Kemudian dari persamaan-persamaan ini kita juga bisa menentukan kapasitas-kapasitas yang dibutuhkan dari peralatan yang menyusun rangkaiannya. Misalnya untuk penyearah dengan beban tertentu, itu kita harus menentukan berapa kapasitas trafo yang dibutuhkan. Demikian juga dengan diodanya. Untuk mendapatkan bagaimana parameter kinerjanya, itu kita tidak akan menggunakan persamaan ini secara langsung, karena sebenarnya sudah ada persamaan-persamaan yang berlaku untuk setiap jenis rangkaian, di mana persamaan-persamaan tersebut itu diperoleh dari persamaan-persamaan ini. Nah, parameter kinerja yang akan kita bahas di sini itu hanya untuk penyearah setengah gelombang, kemudian penyearah satu fasa gelombang penuh menggunakan trafo CT, dan penyearah gelombang penuh dengan rangkaian bridge. Oke, kita lihat untuk parameter yang pertama yaitu tegangan DC rata-rata untuk setengah gelombang. Itu tegangan DC rata-ratanya adalah 0,45 kali dengan tegangan sumber, dalam hal ini tegangan sekunder dari trafonya. Kemudian untuk penyearah gelombang penuh dengan menggunakan trafo CT, tegangan rata-ratanya itu 0,9 kali dengan tegangan RMS dari sumber atau sekunder trafonya. Nah, untuk gelombang penuh, kalau Anda perhatikan di sini persamaannya sama. Artinya nilai DC untuk penyearah yang menggunakan trafo CT dan yang menggunakan rangkaian bridge itu nilai DC-nya atau tegangan DC-nya sama. Hal ini sesuai dengan pembahasan kita pada slide-slide sebelumnya bahwa kedua penyearah ini itu memiliki bentuk tegangan yang sama. Kemudian yang kedua, nilai efektif atau tegangan efektif pada beban untuk setengah gelombang, itu tegangan sumber atau tegangan RMS dari sekunder trafo dibagi dengan akar 2, sementara untuk gelombang penuh baik yang menggunakan trafo CT maupun rangkaian bridge itu tegangan RMS bebannya sama dengan tegangan RMS dari sumber atau tegangan RMS sekunder trafo. Kemudian yang ketiga, faktor Yap. Di sini terlihat
bahwa penyarah setengah gelombang ini memiliki faktor riak yang paling besar. Artinya kualitas tegangan DC-nya di sini yang paling buruk itu sebesar 121% faktor riaknya. Sedangkan untuk gelombang penuh, trafo CT maupun rangkaian bridge itu memiliki faktor riak yang sama sebesar 48%. Ya tentunya ini karena bentuk tegangannya tadi untuk kedua penyarah ini memiliki bentuk tegangan yang sama. Oke, jadi persamaan-persamaan ini tinggal kita gunakan ya. Kita tidak perlu lagi menghitung parameter kinerja ini berdasarkan persamaan ini. Tetapi ingat bahwa persamaan-persamaan ini itu semuanya diperoleh dari persamaan yang di atas ini. Oke, kita lanjutkan dengan parameter yang keempat, yaitu tegangan balik puncak dioda atau PIV, Peak Inverse Voltage. Nah, ini kaitannya dengan tegangan reverse dari dioda. Jadi kemampuan dioda dalam menahan tegangan ketika berada dalam kondisi reverse. Kalau kita review sedikit untuk penyarah yang menggunakan trafo CT, di sini terlihat bahwa tegangan yang harus dilawan dioda ini adalah 2 kali PS. Atau kalau kita kaitkan dengan nilai maksimumnya berarti 2 kali tegangan maksimum sumbernya. Oke, jadi parameter yang di sini atau tegangan balik puncak diodanya ini berkaitan dengan seberapa besar tegangan yang harus dilawan dioda ketika berada dalam kondisi reverse. Cuma di sini nilainya sudah dinyatakan dengan nilai RMS-nya ya. Maaf, dinyatakan dengan nilai maksimumnya. Jadi untuk setengah gelombang itu PIP-nya akar 2 kali dengan tegangan RMS sumber atau sekunder trafo. Jadi ini merupakan nilai maksimumnya. Untuk penyarah gelombang penuh dengan trafo CT itu 2 kali akar 2. Kemudian untuk gelombang penuh dengan rangkaian bridge itu adalah akar 2 kali tegangan sumber. Nah, dari sini terlihat bahwa untuk penyarah gelombang penuh yang menggunakan trafo CT itu kemampuan diodanya harus 2 kali dari kemampuan dioda dari penyarah gelombang penuh maupun yang menggunakan rangkaian bridge. Ingat, kemampuan dioda di sini maksudnya yang berhubungan dengan tegangan reverse-nya ya. Kemudian nilai arus diodanya, nilai efektif arus yang melalui dioda untuk setengah gelombang, arus RMS diodanya itu sama dengan arus RMS bebannya. Untuk gelombang penuh dengan trafo CT ini sama dengan yang menggunakan rangkaian bridge, itu arus RMS beban dibagi dengan akar 2. Nah, dari kedua hal ini tentunya kita bisa menentukan kemampuan dioda yang harus kita gunakan pada rangkaian penyarah kita dengan kondisi beban tertentu. Kemudian parameter selanjutnya yaitu berhubungan dengan kapasitas dari trafo yang harus kita gunakan. Nah, untuk penyarah setengah gelombang, kapasitas trafo yang dibutuhkan itu adalah tegangan sekunder trafo dikali dengan arus bebannya, dan ini merupakan kapasitas trafo atau daya trafo untuk trafo CT. Sedangkan yang ini kemampuan atau kapasitas trafo untuk penyarah menggunakan dioda bridge. Nah, kapasitas trafo ini sebenarnya bisa juga kita tentukan berdasarkan utility faktor dari trafo. Jadi kalau kita lihat di sini utility factor itu adalah daya DC dibandingkan dengan kapasitas trafo yang dibutuhkan. Nah, kalau kita lihat di sini untuk penyarah setengah gelombang, utility factor dari trafonya itu hanya 0,29, sedangkan yang menggunakan trafo CT 0,67, dan yang paling baik adalah penyarah yang menggunakan dioda bridge itu 0,81. Jadi semakin besar utility faktor dari trafo, artinya
kemampuan trafo dalam mentransfer dayanya juga akan semakin baik. Dan dari hasil ini terlihat bahwa yang paling baik dari segi utility faktornya adalah penyearah gelombang penuh dengan menggunakan rangkaian bridge, itu sebesar 0,81. Sebagai contoh, misalnya kita akan merancang sebuah penyearah yang menggunakan dioda bridge, kemudian penyearah tadi akan melayani beban, tentunya beban DC, anggaplah misalnya sebesar 100 watt, jadi daya DC bebannya 100 watt, berarti kita harus memilih trafo dengan kapasitas 100 watt atau 100 dibagi dengan 0,81. Jadi kapasitas trafo yang dibutuhkan itu adalah daya DC-nya dibagi dengan utility faktornya. Dengan beban DC yang sama, tentunya kalau kita menggunakan penyearah yang menggunakan trafo CT, nah ini akan membutuhkan kapasitas trafo yang lebih besar. Apalagi kalau kita menggunakan penyearah setengah gelombang, karena di sini utility faktornya hanya 0,29, maka kapasitas trafo yang dibutuhkan itu akan jauh lebih besar dibandingkan dengan kalau kita menggunakan penyearah menggunakan rangkaian bridge. Oke, jadi kalau kita simpulkan dari segi kapasitas trafo yang dibutuhkan, penyearah gelombang penuh yang menggunakan rangkaian bridge itu adalah yang paling baik karena utility faktornya 0,81. Supaya kita bisa lebih memahami parameter kinerja tadi, di sini kita akan membahas sebuah kasus yang merupakan penyearah gelombang penuh menggunakan rangkaian bridge. Kemudian bebannya di sini merupakan beban resistif. Nah, tegangan sumber atau dalam hal ini tegangan sekunder dari trafo itu sebesar 100 volt. Dan ini merupakan nilai efektif atau nilai RMS-nya. Frekuensinya itu sebesar 50 Hz. Kemudian bebannya sendiri itu memiliki resistansi sebesar 10 ohm. Nah, yang diminta di sini yang pertama faktor riak tegangan dan faktor riak arus, kemudian daya DC beban, daya total beban, dan yang terakhir adalah daya trafo atau kapasitas trafonya. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu faktor riak tegangan dan faktor riak arus. Nah, karena di sini bebannya merupakan beban resistif, bentuk tegangan beban itu sama dengan bentuk tegangan arus beban, sehingga faktor riak tegangan ini akan sama nilainya dengan faktor riak arus. Nah, sesuai dengan tabel pada parameter kinerja tadi, faktor riak tegangan itu adalah 48%. Jadi faktor riak arusnya juga sebesar 48%, ya karena tadi bentuknya ini sama ya. Kemudian daya DC pada beban. Nah, daya DC pada beban ini berkaitan dengan tegangan DC atau tegangan rata-rata dan arus DC. Nah, dari tabel tadi itu diperoleh bahwa tegangan DC bebannya sebesar 0,9 dikali dengan nilai efektif dari sumber, dalam hal ini tegangan sekunder dari transformatornya, sehingga diperoleh 90 volt. Jadi 0,9 dikali dengan 100 ya, diperoleh hasil 90 volt. Berarti arus DC pada bebannya itu adalah tegangan DC dibagi dengan resistansi bebannya, diperoleh hasil 9 ampere. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa daya DC bebannya. Bisa menggunakan persamaan pertama, kedua maupun ketiga ini, dan tentunya harus memberikan hasil yang sama. Nah, di sini diperoleh hasil daya DC pada beban itu sebesar 810 watt.
Nah, tegangan dan arus pada bebannya sendiri itu selain memiliki komponen rata-rata juga memiliki komponen AC ya. Karena di sini tadi faktor riaknya 48%. Jadi di sini juga selain mengandung nilai DC, arus dan tegangannya juga mengandung komponen AC. Artinya daya total bebannya itu tidak hanya dipengaruhi oleh komponen DC-nya, tetapi juga dipengaruhi oleh komponen AC-nya. Berarti kita harus mengetahui berapa nilai RMS dari komponen DC dan komponen AC tersebut. Nah, dari tabel tadi, tegangan RMS pada bebannya itu sama dengan tegangan RMS pada trafo, yaitu sebesar 100 volt. Hal ini sebenarnya bisa juga kita tinjau berdasarkan bentuk tegangan sumber dan bentuk tegangan pada beban ya. Kalau Anda perhatikan bentuk tegangan bebannya di sini ini tidak ada yang terpotong. Sehingga nilai RMS tegangan beban ini akan sama dengan nilai RMS dari sumbernya. Jadi kalau kita perhatikan ini bentuk tegangan ini sama dengan bentuk tegangan ini, artinya nilai RMS-nya di sini sama. Nah, untuk siklus negatif ini itu sebenarnya hanya dibalik saja arahnya ya. Sehingga nilai RMS siklus negatif ini sama dengan nilai RMS tegangan pada beban untuk komponen ini. Artinya secara keseluruhan tegangan RMS pada beban itu sama dengan tegangan RMS dari sumbernya, karena tadi tidak ada bagian yang terpotong dari tegangan beban. Beda halnya kalau kita membahas nanti mengenai penyarah terkendali. Nah, pada penyarah terkendali itu sudah ada bagian tegangan beban ini yang terpotong-potong, sehingga tentunya nilai RMS tegangan bebannya ini itu sudah akan berbeda dengan nilai RMS tegangan dari sumbernya. Tapi untuk kasus ini karena tidak ada bagian yang terpotong, maka nilai RMS-nya ini akan memiliki nilai yang sama. Oke, jadi tegangan RMS bebannya 100 volt. Nah, dari sini kita juga bisa menghitung berapa arus RMS bebannya ya. Tinggal dibagi dengan resistansi bebannya, diperoleh hasil 10 ampere. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa daya PA pada beban. Jadi 100 dikali 10 diperoleh hasil 1000 volt ampere. Jadi nilai ini sudah memperhitungkan komponen daya DC dan komponen daya AC-nya ya. Ingat tadi tegangan dan arus pada beban ini selain mengandung komponen DC juga mengandung komponen AC. Ingat kalau kita bicara komponen AC itu ada 3 jenis daya ya, ada daya kompleks, itu satuannya PA, kemudian daya aktif dan daya reaktif. Nah, untuk kasus kita ini kalau Anda perhatikan tegangan dan arus ini memiliki bentuk yang sama dan sefasa. Sefasa di sini maksudnya perbedaan fasanya sama dengan 0. Ingat kalau kita bicara rangkaian AC itu ada 3 kemungkinan. Bisa tegangan dan arusnya sefasa atau perbedaan fasanya 0. Bisa juga arusnya tertinggal dari tegangan, bisa juga arusnya mendahului tegangan ya. Jadi ada istilah power factor, leading atau lagging atau sefasa. Jadi untuk kasus kita ini kalau Anda perhatikan ini tegangannya, ini arusnya, dari sini dari gambar ini terlihat bahwa tegangan dan arus ini beda fasanya adalah 0 ya. Ini beda fasanya sama dengan 0, artinya sefasa. Nah, karena tidak ada perbedaan fasa, tentunya daya PA ini seluruhnya akan menjadi daya aktif. Jadi inilah daya total yang terserap atau terpakai oleh beban.
Ingat tadi di sini ada dua komponen daya DC dan daya AC-nya. Dan tentunya yang dikehendaki sebenarnya hanyalah daya DC-nya ya. Kemudian terakhir daya dari trafo. Nah, kalau seandainya rugi daya pada rangkaiannya ini kita abaikan, jadi di sini kita anggap rugi dayanya sama dengan 0, tentunya daya trafo itu harus sama dengan daya pada beban. Jadi dari sini juga sebenarnya kita sudah bisa menentukan bahwa kapasitas trafo itu adalah 1000 volt ampere. Atau bisa juga kita hitung berdasarkan utility faktornya. Nah, ini kalau dari tabel tadi untuk penyearah yang menggunakan rangkaian bridge, utility faktornya itu adalah 0,81. Berarti karena daya DC-nya 810, maka kapasitas trafonya tinggal kita bagi 810 dibagi dengan 0,81 diperoleh hasil 1000 volt ampere. Jadi untuk rangkaian ini pada beban atau untuk beban resistif sebesar 10 ohm kita harus menyediakan trafo dengan kapasitas minimal 1000 volt ampere. Kemudian untuk pemilihan dioda dalam hal ini tegangan reverse-nya ya. Kemudian arus RMS-nya itu silakan Anda analisis sendiri sesuai dengan tabel pada parameter kinerja yang sudah kita bahas tadi. Contoh kasus yang kita bahas tadi itu pada beban R atau beban resistif. Nah, bagaimana dengan beban-beban RL ya, seperti motor-motor DC. Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi bahwa pada beban RL itu bentuk tegangan dan arusnya ini sudah memiliki perbedaan. Dan arus bebannya di sini itu cenderung lebih rata dibanding dengan beban R. Ya, ingat tadi ini sudah kita bahas bahwa induktansi ini punya sifat sebagai perata arus. Nah, karena bentuk arusnya di sini sudah tidak sama dengan tegangan, tentunya faktor riak arusnya juga berbeda dengan faktor riak dari tegangan bebannya. Nah, untuk kasus beban RL, ini analisisnya kita harus menggunakan deret Fourier. Artinya gelombang ini harus kita uraikan menjadi komponen DC dan komponen-komponen sinusoidalnya, kemudian kita analisis satu persatu. Nanti di akhir bagian hasil analisis tersebut kita gabungkan kembali untuk mendapatkan nilai RMS dan parameter lainnya. Ingat, ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan di awal dulu mengenai konsep dasar dan latar belakang matematis yang digunakan untuk elektronika daya. Tetapi di sini kita tidak akan menggunakan persamaan-persamaan deret Fourier sendiri, karena sebenarnya untuk jenis-jenis rangkaian penyarah itu sudah ada persamaan-persamaan yang diturunkan dari deret Fourier-nya. Sebagai contoh, untuk rangkaian penyarah yang menggunakan hubungan bridge ini, itu kita bisa menghitung nilai AN-nya berdasarkan persamaan ini. Jadi ini maksudnya komponen harmoniknya ya, komponen harmoniknya. Misalnya kita akan mencari harmonik 1, N-nya tinggal kita ganti dengan 1. Atau kalau kita mau mencari harmonik kedua, N-nya di sini kita gantikan dengan 2. Nah, untuk kasus ini sendiri, itu ternyata harmonik yang muncul hanya harmonik genap. Harmonik ganjil itu nilainya sama dengan 0. Artinya N-nya di sini itu 2, 4, 6, dan seterusnya. Dan nilai BN-nya sendiri itu sama dengan 0.
sehingga kita bisa menentukan berapa magnitud dari setiap komponen AC-nya atau harmonik genapnya, yaitu dengan menggunakan persamaan ini. Jadi magnitud dari komponen AC-nya atau harmonik genapnya itu sama dengan AN ya, karena tadi BN-nya sama dengan 0. Jadi karena yang digunakan dalam perhitungan AN di sini adalah tegangan maksimum dari sumber ini, berarti Vn yang diperoleh di sini juga merupakan nilai maksimum dari komponen-komponen sinusoidalnya. Kemudian ingat pada pembahasan kita dulu, nilai RMS dari gelombang sinusoidal itu adalah nilai maksimum dibagi dengan akar 2. Ingat, ini sudah pernah kita bahas di pertemuan awal dulu ya. Jadi pada penyearah satu fasa gelombang penuh menggunakan rangkaian bridge, kalau kita uraikan komponen gelombang tegangannya ini, selain nilai DC-nya, komponen AC-nya itu yang muncul hanya harmonik genapnya saja. Nah, setelah kita memperoleh komponen AC atau komponen sinusoidal untuk harmonik genapnya, kemudian kita menganalisis atau menghitung arus yang dihasilkan oleh setiap komponen harmonik. Misalnya tadi di sini kita analisis untuk harmonik keduanya, kemudian kita akan memperoleh hasil nilai RMS untuk harmonik keduanya. Nah, setelah kita memperoleh hasil ini, itu kita bisa menghitung berapa arus RMS untuk harmonik kedua. Nah, tentunya arus harmonik keduanya itu adalah tegangan RMS harmonik kedua dibagi dengan impedansi bebannya. Ingat, karena di sini bebannya sudah merupakan beban RL, nah impedansi bebannya di sini tentu dipengaruhi oleh frekuensi dari harmonik gelombang sinusoidalnya. Nah, ingat, ini tadi arus untuk setiap komponen harmonik. Nah, setelah kita memperoleh arus untuk setiap komponen harmonik, misalnya kita sudah memperoleh arus RMS untuk harmonik kedua, harmonik keempat, harmonik keenam, dan seterusnya. Nah, secara keseluruhan nilai AC komponen-komponen harmonik atau komponen-komponen sinusoidal tadi itu bisa kita peroleh menggunakan persamaan ini. Jadi konsepnya, awalnya kita pisahkan ini harmonik tegangannya, kemudian kita analisis arusnya satu persatu, nanti di bagian akhir kita gabungkan lagi. Nah, dari hasil ini kita bisa menentukan berapa faktor riak arusnya, yaitu komponen AC-nya dibagi dengan komponen DC-nya. Untuk komponen DC-nya sendiri itu sama seperti pembahasan kita atau kasus kita sebelumnya, yaitu pada beban R ya. Oke, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan karena bebannya di sini sudah merupakan beban RL, itu akan mengakibatkan bentuk tegangan itu berbeda dengan bentuk arus, sehingga faktor riak tegangannya itu berbeda dengan faktor riak arusnya. Nah, faktor riak tegangannya sendiri itu sama seperti pada beban R. Karena kalau Anda perhatikan di sini beban RL ini ya, bentuk tegangan pada beban RL itu sama dengan bentuk tegangan pada beban R, artinya faktor riaknya sama. Jadi yang berbeda hanya faktor riak arusnya. Nah, tentunya pada beban RL, kalau kita perhatikan gambar ini, faktor riak arusnya itu relatif lebih baik dibandingkan pada beban R. Ingat, ini karena tadi ini arusnya sudah relatif lebih rata dibanding dengan beban R. Atau dengan kata lain, komponen AC dari arus pada beban RL ini itu relatif lebih kecil, sehingga faktor riaknya akan menjadi lebih baik. Kalau kita akan menghitung nilai RMS total dari arusnya,
maka komponen DC-nya juga harus kita ikutkan ya. Jadi ingat, persamaan yang ini adalah komponen RMS dari komponen sinusoidalnya atau riaknya. Sedangkan yang ini merupakan nilai RMS total dari arusnya. Kalau Anda perhatikan di sini ada komponen arus DC. Jadi nilai RMS total baik tegangan maupun arus itu adalah nilai RMS komponen DC-nya ditambah dengan nilai RMS komponen-komponen AC atau komponen-komponen sinusoidalnya. Oke, supaya lebih jelas, di sini kita akan membahas kasus penyeara gelombang penuh menggunakan rangkaian bridge atau rangkaian jembatan dengan beban RL. Nah, kasus ini mirip seperti kasus sebelumnya, hanya saja di sini bebannya memiliki induktansi sebesar 10 mH. Jadi tegangan sumbernya maupun resistansi dari bebannya itu sama seperti kondisi atau kasus sebelumnya. Nah, yang diminta di sini tegangan dan arus, yaitu komponen DC. Kemudian untuk komponen AC-nya yaitu harmonik kedua, keempat, dan keenam. Jadi ingat tadi untuk kasus kita ini harmonik yang muncul itu hanya harmonik genap. Harmonik ganjilnya itu nilainya sama dengan 0. Dan di sini harmonik genapnya kita batasi hanya sampai harmonik ke-6. Kemudian diminta juga tegangan dan arus RMS beban itu sampai harmonik ke-6, faktor riak tegangan dan arus, kemudian daya DC dan daya total beban. Oke, untuk menyelesaikan kasus tadi di sini kita sajikan dalam bentuk tabel. Kita lihat dulu sumbernya. Jadi sumbernya sama seperti kasus pertama tadi, nilai efektifnya 100 volt. Berarti nilai tegangan maksimumnya 100 volt dikali dengan akar 2 diperoleh hasil 141,42 dan frekuensi dari sumbernya 50 Hz. Oke, kita lihat dulu untuk komponen DC-nya atau harmonik ke 0. Ingat, kalau kita bicara komponen DC berarti itu frekuensinya adalah 0 ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini diperoleh hasil 90 volt. Dan ini sama seperti kasus pertama tadi. Ingat, karena untuk kasus pertama dan kedua ini itu tidak ada perbedaan bentuk tegangan. Jadi nilai DC-nya ini sama seperti kasus sebelumnya. Nah, tentunya nilai DC ini itu tidak bisa kita hitung berdasarkan persamaan ini ya. Jadi ingat, persamaan ini hanya untuk memperoleh komponen-komponen AC-nya. Kalau Anda perhatikan di sini N-nya 2, 4, 6 dan seterusnya. Jadi untuk N sama dengan 0 itu persamaannya sama seperti kasus beban R. Nah, untuk komponen DC nilai RMS-nya itu sama dengan nilai rata-rata atau nilai DC-nya. Jadi kalau Anda perhatikan, karena di sini nilai DC-nya 90 volt, maka nilai RMS-nya juga 90 volt. Resistansinya sama seperti kasus pertama tadi sebesar 10 ohm. Kemudian reaktansi untuk komponen DC-nya ya karena frekuensinya 0. Kalau kita lihat persamaan reaktansi ini omega L, berarti 2 kali Pi kali dengan frekuensi untuk komponen DC-nya tadi 0, berarti di sini akan diperoleh hasil 0 ya. Jadi ingat, untuk komponen DC tadi kan tidak dipengaruhi oleh frekuensi, sedangkan reaktansi sendiri itu kalau kita lihat persamaannya ini tergantung dari frekuensi. Nah, dari hasil ini itu kita bisa menentukan impedansi untuk komponen DC-nya, yaitu sebesar 10 ohm. Jadi impedansinya secara keseluruhan untuk komponen DC itu hanya dipengaruhi oleh resistansi. Nah, dari tegangan RMS ini
Dan impedansinya itu kita bisa menghitung arus RMS-nya berarti 90 dibagi dengan 10 itu sama dengan 9 ampere. Jadi untuk komponen DC-nya ini sama seperti hasil pada kasus kita pertama tadi atau untuk beban R. Kemudian untuk komponen AC-nya atau komponen sinusoidalnya itu yang diminta hanya sampai harmonik ke-6 ya. Kemudian ingat tadi di sini harmonik yang muncul itu hanya harmonik genap. Berarti harmonik 1, 3 dan 5 itu nilainya sama dengan 0. Oke, kita lihat yang pertama untuk harmonik kedua. Harmonik kedua berarti frekuensinya 2 kali 50 itu 100 Hz. Nah, magnitudo tegangannya itu kita peroleh dari persamaan ini. Jadi N-nya di sini kita ganti dengan 2. Kemudian P maksimumnya tadi 141,42 dan kalau kita selesaikan untuk N sama dengan 2 itu diperoleh hasil 60,05 volt. Jadi ini merupakan magnitudo komponen sinusoidal dari harmonik keduanya. Nah, karena ini merupakan komponen sinusoidal, berarti nilai RMS-nya bisa kita peroleh dengan membagi magnitudnya ini dengan akar 2. Jadi 60,05 dibagi dengan akar 2 diperoleh hasil 42,46 volt. Nah, resistansinya di sini tetap, ingat tadi resistansi tidak dipengaruhi oleh frekuensi. Nah, untuk reaktansinya sendiri itu bisa kita hitung menggunakan persamaan ini. Ini frekuensinya tadi 100 Hz, berarti 2 kali Pi kali dengan frekuensi harmonik kedua yaitu 100 Hz dikali dengan induktansinya tadi 10 mH ya. Nah, itu diperoleh hasil 6,28 ohm. Jadi impedansi bebannya dalam bentuk rektangular 10 plus J 6,28 ohm. Kemudian bentuk rektangularnya ini kita ubah menjadi bentuk polar untuk mendapatkan impedansinya. Jadi 11,81 ini diperoleh dengan mengubah bentuk rektangular ini menjadi bentuk polar. Nah, dari nilai tegangan RMS harmonik kedua dan impedansinya ini kita bisa menghitung arusnya. Jadi 42,46 dibagi dengan 11,81 itu diperoleh arus RMS untuk harmonik kedua 3,6 ampere. Nah, dengan cara yang sama kita bisa memperoleh nilai-nilai untuk harmonik keempat dan keenam. Jadi harmonik kedua 4 dan 6 ini merupakan komponen sinusoidalnya yang mengakibatkan timbulnya riak. Nah, kalau kita perhatikan di sini, komponen yang paling dominan dalam menyumbangkan riak itu adalah harmonik kedua. Kalau kita lihat di sini tegangannya, harmonik kedua ini tegangannya jauh lebih besar daripada harmonik keempat dan keenam. Sehingga arus untuk harmonik kedua itu juga jauh lebih besar dari harmonik keempat dan keenam. Tentunya kalau kita teruskan analisisnya ini misalnya sampai harmonik ke-8, 10, 12 dan seterusnya, maka nilai-nilai tegangan RMS-nya di sini akan jauh lebih kecil dari harmonik kedua. Demikian juga untuk arusnya itu akan jauh lebih kecil dari harmonik kedua. Artinya harmonik 8, 10, 12 dan seterusnya tadi itu sebenarnya bisa kita abaikan. Oke, kita lanjutkan dengan nilai RMS dari tegangan dan arus yang dihasilkan oleh penyearahnya. Nah, untuk nilai RMS dari tegangannya, ini tentunya karena bentuk tegangannya itu tidak ada perbedaan dengan kasus beban R. Pada kasus beban R tadi, tegangan RMS-nya itu adalah 100 volt ya. 100 volt. Cuma di sini
kita memperoleh 99,94 karena ini kita hitung berdasarkan nilai RMS komponen DC dan komponen AC-nya ini. Jadi kalau nilai-nilai ini kita masukkan ke persamaan untuk menghitung nilai RMS tegangan atau persamaan yang ini, cuma di sini arus ya tinggal kita ganti saja, di sini variabelnya tegangan, V RMS sama dengan, berarti tegangan RMS sama dengan tegangan komponen DC-nya itu 90 volt ditambah dengan komponen AC harmonik kesatunya. Maaf, ini maksudnya harmonik kedua ya, ingat tadi harmonik ganjil kan tidak muncul, berarti di sini harmonik keduanya yaitu 42, ini harmonik keempat dan harmonik keenam. Itu kalau kita hitung diperoleh hasil 99,94 dan ini mendekati dengan hasil kita pada kasus pertama tadi yaitu 100 volt. Nah, ini kenapa hasilnya berbeda, karena komponen harmonik yang kita libatkan dalam perhitungan ini hanya sampai harmonik ke-6. Seandainya kita melibatkan harmonik yang lebih banyak atau kita melibatkan seluruh komponen harmonik, tentu hasilnya ini adalah 100 volt. Jadi sebenarnya nilai yang lebih valid di sini adalah 100 volt. Nah, untuk nilai RMS arusnya di sini kita peroleh 9,71 dan ini tentunya berbeda dengan kasus sebelumnya tadi karena di sini bebannya sudah merupakan beban RL. Nah, ini diperoleh berdasarkan persamaan yang ini. Jadi nilai RMS total dari arusnya itu nilai RMS dari komponen DC ditambah dengan nilai RMS komponen AC-nya. Itu diperoleh hasil 9,71 ampere. Kemudian nilai RMS komponen AC-nya sendiri untuk tegangan di sini kita peroleh 43,46. Nah, ini diperoleh dari persamaan yang ini ya. Jadi sini tinggal kita ganti dengan tegangan AC. Berarti harmonik kedua itu 42,46 kuadrat ditambah dengan harmonik keempat dan harmonik ke-6. Tuh kalau kita hitung itu diperoleh hasil 43,46. Demikian juga dengan arusnya. Jadi komponen RMS dari arusnya itu diperoleh berdasarkan nilai RMS harmonik kedua, keempat, dan keenam. Jadi ini tinggal kita substitusikan ke persamaan yang ini. Kemudian faktor riak tegangan dan faktor riak arus. Nah, tentunya faktor riak tegangannya ini sama seperti kasus sebelumnya karena tadi bentuk tegangannya tidak mengalami perubahan. Atau bisa juga kita hitung, ingat faktor riak itu adalah komponen AC per komponen DC. Berarti 43,46 dibagi dengan 90 volt itu diperoleh hasil 0,48 atau 48%. Demikian juga dengan faktor riak arusnya. Demikian juga untuk arusnya. Jadi nilai RMS dari komponen AC-nya 3,64 dibagi dengan nilai RMS komponen DC-nya itu 9. Jadi 3,64 dibagi dengan 9 itu kita akan memperoleh hasil 0,4. Dan ini sudah berbeda dengan kasus sebelumnya karena pada kasus sebelumnya atau pada beban R faktor riak arus itu sama dengan faktor riak tegangan. Nah, karena di sini arus dan tegangannya itu sudah memiliki perbedaan bentuk, tentunya faktor riaknya juga sudah berbeda. Dan kalau kita perhatikan di sini faktor riak arusnya ini lebih baik dibanding kasus yang pertama tadi. Sesuai dengan bahasan kita tadi, karena di sini bebannya beban RL, nah induktansi itu punya sifat meratakan arus. Sehingga komponen AC-nya di sini akan berkurang dan menyebabkan faktor riaknya menjadi lebih kecil.
Kemudian daya DC. Daya DC pada beban berarti arus DC kali tegangan DC-nya 90 volt dikali dengan 9 ampere. Ini sama seperti kasus sebelumnya, 810 watt. Nah, untuk daya total pada bebannya berarti kita harus memperkalikan nilai RMS tegangan dan nilai RMS arusnya. Jadi 970,21 ini diperoleh dari 100 volt. Ingat, ini tadi yang valid sebenarnya 100 volt dikali dengan 9,71 diperoleh hasil kurang lebih 970,21 volt ampere. Daya total pada beban ini sebenarnya terdiri dari 3 komponen. Yang pertama daya DC-nya atau PDC-nya itu sebesar 810 watt. Kemudian daya AC, jadi daya aktif AC. Jadi ini merupakan daya aktif yang timbul akibat komponen-komponen sinusoidal ini. Kemudian komponen yang ketiga yaitu daya reaktif. Ingat, karena ini sudah merupakan beban RL dan tegangan pada beban itu sudah mengandung komponen AC, maka akan timbul daya reaktif. Jadi daya total pada beban ini dipengaruhi oleh daya DC-nya, kemudian daya aktif yang disebabkan oleh komponen AC-nya, dan daya reaktif yang ditimbulkan oleh komponen AC-nya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke bagian filter LC. Kalau Anda ingat kembali pertemuan awal kita dulu waktu kita membahas konsep dasar elektronika daya, filter di sini berfungsi untuk memperbaiki kualitas tegangan dari konverter. Nah, pada penyearah satu fasa itu umumnya faktor riak tegangan yang dihasilkan itu relatif masih sangat jelek. Untuk kasus kita tadi, faktor riak tegangannya itu sekitar 48%. Jadi tegangan ini memiliki faktor riak sebesar 48%. Nah, kualitas dari tegangan DC yang baik itu adalah jika memiliki faktor riak yang nilainya relatif kecil. Jadi tegangan output penyearahnya harus kita filter sehingga komponen-komponen AC-nya bisa berkurang. Nah, dengan mengurangi komponen AC tersebut, kita akan mendapatkan tegangan DC yang kualitasnya jauh lebih baik. Jadi kalau Anda perhatikan pada gambar ini merupakan output dari konverternya, dan di sini outputnya faktor riaknya masih relatif sangat jelek. Kemudian kalau output konverternya ini kita filter dengan filter LC, pada sisi beban kita bisa mendapatkan kualitas tegangan DC yang lebih baik. Nah, membaiknya kualitas tegangan pada sisi beban itu akan menyebabkan kinerja bebannya ini juga akan semakin baik. Sebagai contoh, misalnya pada beban-beban seperti motor DC, jika output dari konverternya ini tidak kita filter atau bebannya ini langsung kita hubungkan pada sisi konverternya, maka komponen-komponen AC dari tegangan outputnya ini itu akan mengakibatkan timbulnya rugi daya yang relatif besar pada motor DC-nya. Ingat, kalau kita bicara beban DC itu sebenarnya yang dikehendaki hanya daya DC-nya saja. Nah, pada beban-beban seperti motor DC, komponen-komponen AC-nya tadi itu akan menyebabkan timbulnya rugi daya yang lebih besar pada motor DC-nya. Nah, rugi daya tadi bisa berbentuk panas ya. Jadi motor DC-nya relatif cenderung lebih panas.
Kemudian pada motor DC-nya sendiri itu getarannya relatif lebih besar dibanding kalau motor DC-nya kita suplai dengan kualitas tegangan DC yang baik. Nah, penggunaan filter menggunakan komponen induktansi dan kapasitansi di sini itu sebenarnya sesuai dengan sifat kedua komponen ini. Kalau Anda ingat kembali pertemuan kita di awal dulu, kapasitor itu memiliki sifat mudah mengalirkan arus-arus yang frekuensinya relatif tinggi. Jadi kalau kita perhatikan reaktansi kapasitornya, semakin tinggi frekuensi dari gelombang, maka reaktansi kapasitornya akan semakin kecil, sehingga pada kapasitor ini akan semakin mudah dilewati oleh arus-arus yang frekuensinya relatif tinggi. Sedangkan pada induktor itu semakin tinggi frekuensinya, maka induktor tadi akan semakin sulit dilewati oleh arus-arus yang frekuensinya relatif tinggi. Nah, output dari konverter ini sendiri itu tadi terdiri dari dua komponen, ada komponen DC, ada komponen AC. Kalau Anda perhatikan posisi dari induktornya di sini, terlihat bahwa komponen DC-nya di sini akan mudah mengalir karena komponen DC itu frekuensinya sama dengan 0. Jadi kalau frekuensinya 0 berarti reaktans induktifnya di sini sama dengan 0, sehingga komponen-komponen DC-nya akan relatif mudah mengalir. Sedangkan untuk komponen AC-nya, dari hasil kita tadi untuk penyiar gelombang penuh rangkaian bridge, itu harmonik yang dominan adalah harmonik kedua ya, berarti frekuensinya sekarang 2 kali frekuensi sumber yaitu 100 Hz. Nah, tentunya kalau kita bandingkan dengan komponen DC-nya, komponen AC-nya itu relatif lebih sulit melewati induktor karena tadi frekuensinya sudah memiliki nilai yaitu sekitar 100 Hz. Nah, semakin besar frekuensi dari harmoniknya, tentunya akan semakin sulit melewati induktor ini. Jadi untuk kasus kita tadi, jika harmonik keduanya bisa kita perkecil atau bisa kita filter, tentunya harmonik keempat, keenam, dan seterusnya juga akan semakin kecil karena frekuensinya relatif lebih besar daripada harmonik kedua. Jadi pada bagian ini yang timbul itu adalah komponen DC dan komponen AC yang nilainya belum terfilter. Sedangkan pada bagian ini itu yang timbul adalah komponen DC dan komponen AC yang sudah terfilter. Nah, komponen AC yang sudah terfilter tadi tentunya masih ada nilainya, tetapi nilainya di sini itu relatif lebih kecil daripada di sisi ini. Nah, supaya kinerja pemfilterannya semakin baik, maka di sini ditambahkan kapasitor, sehingga komponen AC yang ada di bagian ini tadi itu tidak mengalir ke beban, tetapi akan mengalir melewati kapasitor. Untuk komponen DC-nya, karena komponen DC itu frekuensinya 0, berarti reaktansi kapasitornya tak berhingga. Artinya komponen DC-nya itu tidak akan mengalir melalui kapasitor, tetapi akan cenderung mengalir ke beban. Nah, penentuan nilai induktansi dari induktor dan kapasitansi dari kapasitornya itu harus kita analisis berdasarkan faktor riak yang kita inginkan. Jadi dengan menetapkan faktor riak itu kita bisa menentukan berapa nilai induktansi dan kapasitansi pada filter LC-nya, sehingga tegangan output pada beban itu sesuai dengan yang kita kehendaki. Oke, kita lanjutkan sekarang bagaimana cara menentukan nilai induktansi dan kapasitansi yang harus digunakan pada filter LC-nya. Nah, pembahasan kita di sini itu khusus untuk penyearah gelombang penuh.
sesuai hasil kita tadi ketika menyelesaikan kasus yang kedua. Di sana terlihat bahwa harmonik yang dominan adalah itu harmonik kedua. Jadi untuk menentukan nilai L dan C-nya itu berdasarkan harmonik kedua. Kemudian ingat tadi pembahasan kita pada slide sebelumnya, bahwa jika harmonik kedua sudah bisa kita perkecil atau sudah bisa kita filter, tentunya harmonik keempat, 6, 8, dan seterusnya itu nilainya akan jauh lebih kecil lagi karena frekuensinya itu lebih besar daripada harmonik kedua. Oke, kita lihat dulu di sini untuk penentuan C-nya. Jadi agar arus harmonik kedua mudah melewati kapasitor, maka impedansi kapasitornya di sini, maksudnya impedansi yang berhubungan dengan harmonik keduanya, itu harus jauh lebih kecil daripada impedansi harmonik kedua dari bebannya. Ya tentunya karena kalau kita tetapkan impedansinya di sini lebih kecil dari impedansi bebannya, tentunya untuk harmonik keduanya itu akan cenderung melewati kapasitor. Ingat, semakin kecil impedansi, maka arus itu akan cenderung semakin mudah mengalir. Nah, seberapa kecil impedansi kapasitornya ini, itu umumnya 10% dari impedansi beban. Jadi kalau misalnya bebannya di sini impedansi untuk harmonik keduanya 100 ohm, maka impedansi kapasitor untuk harmonik keduanya itu adalah 10 ohm. Jadi langkah awalnya kita tetapkan dulu berapa impedansi bebannya pada frekuensi harmonik kedua. Setelah ini bisa kita peroleh, kemudian kita tentukan impedansi kapasitornya atau reaktansi dari kapasitornya, yaitu impedansi beban dibagi dengan 10. Jadi supaya harmonik kedua tadi mudah melewati kapasitor, maka impedansi kapasitor untuk harmonik keduanya itu adalah 10% dari impedansi bebannya. Setelah kita memperoleh reaktansi kapasitornya, kemudian kita bisa menghitung berapa kapasitansi kapasitor yang dibutuhkan, yaitu diberikan oleh persamaan ini. Jadi kapasitansi kapasitor dari filternya adalah 1/2pi dikali dengan frekuensi harmonik kedua dikali dengan reaktansi kapasitor yang kita hasilkan dari persamaan ini. Setelah kita mendapatkan hasil untuk kapasitansi kapasitornya, barulah kemudian kita menentukan nilai induktansi dari induktor untuk filter LC-nya. Oke, kita perhatikan dulu rangkaian filternya. Jadi kalau misalnya pada bagian filternya ini inputnya itu adalah harmonik kedua, tentunya harmonik kedua dari outputnya di sini kita harapkan nilainya sekecil mungkin. Tegangan input filternya sendiri untuk harmonik keduanya adalah 4/3pi dikali dengan tegangan RMS dari sumbernya. Nah, nilai ini itu diperoleh berdasarkan persamaan deret Fourier yang sudah kita bahas di slide sebelumnya tadi. Kalau kita ulang kembali, jadi untuk harmonik keduanya, kalau kita ganti N-nya ini dengan 2, kemudian kita hitung, itu akan diperoleh persamaan untuk PN-nya. Kemudian kita bagi dengan akar 2 untuk memperoleh nilai RMS-nya. Jadi untuk harmonik kedua
nilai RMS-nya diberikan oleh persamaan ini. Kemudian dari rangkaian ini, kalau kita analisis, itu kita bisa memperoleh tegangan output pada sisi bebannya. Jadi harmonik kedua pada terminal output itu adalah tegangan inputnya dikali dengan reaktansi dari kapasitornya dibagi dengan jumlah reaktansi dari induktor dan kapasitornya. Jadi persamaan ini sebenarnya persamaan pembagi tegangan ya. Kemudian komponen DC pada terminal output atau nilai DC-nya sesuai dengan pembahasan kita di awal tadi, untuk penyearah gelombang penuh itu adalah 0,9 dikali dengan tegangan inputnya, dalam hal ini tegangan dari trafonya. Atau kita bisa juga menggunakan persamaan ini. Jadi 2 kali akar 2 per pi itu sekitar 0,9. Jadi dari kedua persamaan ini, kalau kita substitusi ke persamaan untuk ripple faktornya, itu diperoleh persamaan yang ini. Jadi ripple faktornya itu adalah tegangan output, dalam hal ini harmonik keduanya, dibagi dengan tegangan DC yang dihasilkan. Persamaan ini kalau kita sederhanakan, kalau kita olah secara aljabar, kita akan memperoleh hasil persamaan yang ini. Dari persamaan ini terlihat bahwa jika ripple faktornya sudah kita tetapkan, itu kita bisa menghitung nilai induktansi karena nilai kapasitansinya juga sudah kita peroleh pada slide sebelumnya tadi. Jadi nilai induktansi dari filternya itu diberikan oleh persamaan ini. Kalau kita simpulkan untuk penentuan parameter filternya, yang pertama tadi kita hitung dulu kapasitansi kapasitornya, itu berdasarkan impedansi beban. Jadi impedansi dari kapasitornya itu 10% dari impedansi beban. Setelah kita peroleh kapasitansi kapasitornya, kemudian kita tetapkan ripple faktornya untuk menghitung berapa induktansi yang harus kita gunakan pada rangkaian filternya, yaitu dengan menggunakan persamaan ini. Jadi dalam penentuan nilai L dan C-nya itu menggunakan gelombang harmonik kedua. Dan ingat, jika harmonik keduanya itu sudah bisa kita perkecil, tentunya harmonik-harmonik yang lainnya akan jauh lebih kecil karena harmonik-harmonik lainnya itu frekuensinya tentunya lebih tinggi dari harmonik kedua. Hal lain yang harus diperhatikan pada penggunaan filter LC ini adalah bagaimana kondisi tegangan outputnya ketika tidak ada beban. Nah, ketika tidak ada beban pada outputnya ini, tegangannya di sini itu relatif akan membesar. Nah, hal ini akan berbahaya bagi beban itu pada saat bebannya ini kita hubungkan dengan rangkaian penyearahnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, rangkaian penyearahnya selain kita lengkapi dengan filter, juga kita lengkapi dengan resistansi. Nah, resistansi ini dikenal sebagai resistansi bleeder. Dan ini berfungsi agar tegangan output dari penyearahnya di sini itu tidak terlalu besar ketika kondisi penyearahnya tidak berbeban. Penyebab membesarnya tegangan output rangkaian penyearah pada kondisi tanpa beban, kemudian tidak dilengkapi dengan resistansi bleeder,
ini kasusnya sama seperti pada sistem tenaga listrik, yaitu pada saluran transmisi, di mana efek kapasitansinya sudah cukup dominan. Jadi pada saluran transmisi, apalagi kalau salurannya relatif panjang, itu bisa jadi tegangan yang diterima itu jauh lebih besar daripada tegangan yang dikirim, apalagi pada kondisi-kondisi beban rendah atau dalam kondisi tanpa beban. Jadi penambahan resistansi ini itu tujuannya untuk menjaga agar tegangan terminal dari rangkaian penyarahannya ini itu tidak terlalu membesar ketika dalam kondisi tanpa beban. Dan hal itu bertujuan untuk melindungi beban dari lonjakan tegangan saat terminal bebannya ini kita hubungkan. Kemudian untuk menentukan nilai resistansi bleedernya umumnya berdasarkan 10% dari bebannya. Jadi misalnya jika bebannya 100 watt, maka kita ambil 10%-nya berarti 10 watt. Nah, dari nilai 10 watt tersebut dan nilai tegangan output penyarahnya itu kita bisa menghitung untuk menentukan berapa nilai resistansi bleedernya. Oke, jadi untuk melengkapi pembahasan kita mengenai filter LC, di sini kita bahas kasus terakhir, yaitu kasus ketiga, yaitu untuk menentukan nilai L dan C dari filter. Nah, ini kasusnya berkaitan dengan kasus sebelumnya. Jadi di sini diminta tentukan nilai L dan C dari filter agar faktor riak tegangan pada contoh sebelumnya adalah 5%. Nah, untuk kondisi tanpa filter, faktor riak tegangannya itu adalah 48%. Nah, di sini diminta agar komponen AC-nya dikurangi sehingga faktor riaknya hanya 5%. Jadi sesuai dengan pembahasan kita tadi, kita hitung dulu impedansi bebannya untuk frekuensi 100 Hz. Jadi impedansi bebannya, resistansi beban kuadrat tambah dengan 2 kali Pi kali F dikali dengan induktansi bebannya. Induktansi bebannya pada kasus yang kedua tadi itu adalah 10 mH. Dari sini diperoleh impedansi bebannya 11,81 ohm. Berarti impedansi dari kapasitornya atau reaktansi kapasitif dari kapasitornya ini kita bagi 10 ya, tinggal 10%-nya itu 1,18 ohm. Dari sini kita bisa menentukan kapasitansi kapasitornya diperoleh 0,0013 farad. Nah, setelah kita mendapatkan nilai kapasitansi kapasitornya, barulah kita menentukan nilai induktansinya berdasarkan faktor riak yang diminta. Faktor riaknya di sini ditetapkan sebesar 5%. Nah, dari persamaan ini diperoleh induktansi induktornya itu sebesar 0,0196 Henry. Kita sampai bagian akhir dari pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Nah, di sini kita akan mensimulasikan hasil perhitungan kita tadi, yaitu kasus kedua, yaitu pada beban RL. Kemudian di sini nanti juga kita akan lengkapi dengan filternya. Oke, kita lihat dulu untuk sumbernya. Dari kasus tadi, sumbernya itu adalah 100 volt, nilai RMS-nya. Nah, di sini kita kalikan dengan akar 2 karena yang diinput di sini adalah nilai puncaknya. Kemudian frekuensi sumbernya adalah 50 Hz. Nah, untuk bebannya dari kasus tadi, resistansi bebannya 10 ohm, kemudian induktansi bebannya 10 mH. Nah, yang akan kita tampilkan di sini yang pertama adalah bentuk gelombang dari tegangan dan arusnya. Nah, di sini kita telah tempatkan alat ukur tegangan dan alat ukur arus. Kemudian yang kedua adalah nilai rata-rata dari tegangan.
atau nilai DC-nya. Kemudian nanti di sini juga kita bisa menampilkan komponen-komponen AC-nya, dalam hal ini harmoniknya. Dan yang ini adalah nilai RMS. Jadi bagian yang atas ini untuk tegangan, sedangkan yang bawah ini adalah untuk arus. Oke, kita simulasikan untuk kasus yang kedua tadi. Kita jalankan. Oke, sudah selesai. Nah, dari hasil-hasilnya ini terlihat bahwa hasil simulasi kita relatif sama dengan hasil perhitungan yang sudah kita lakukan. Kalau kita lihat yang pertama, nilai tegangan DC-nya itu 90 volt, kemudian arusnya 9 ampere. Nilai RMS tegangannya itu sekitar 99,97 volt, atau ini idealnya adalah 100 volt. Kemudian untuk arusnya itu 9,708. Kemudian untuk harmoniknya, nah di sini yang kita tampilkan adalah harmonik kedua. Jadi harmonik keduanya itu adalah 42 volt. Sedangkan untuk arusnya, harmonik keduanya 3,584 ampere. Kalau kita akan menampilkan harmonik yang lain, tinggal kita ganti di sini. Misalnya kita munculkan harmonik keempat. Demikian juga untuk arusnya, kita munculkan harmonik keempatnya. Kita jalankan. Oke, jadi untuk harmonik keempatnya nilai tegangannya 8,445, sedangkan arusnya 0,5252, dan ini relatif sama dengan hasil perhitungan kita tadi. Nah, sekarang bagaimana bentuk gelombang tegangan maupun gelombang arusnya? Bisa kita lihat melalui bagian ini. Oke, jadi di sini terlihat bahwa tegangannya di sini riaknya masih relatif besar ya. Ini riaknya itu 48%. Ini tegangannya berangkat dari 0 sampai nilai puncaknya. Jadi karena di sini belum ada filter, tentunya kualitas tegangan DC-nya itu relatif sangat buruk. Oke, sekarang kita tambahkan simulasi kita dengan filter. Nah, nilai induktansi filternya sesuai hasil perhitungan kita tadi, yaitu 0,0196 Henry, sedangkan kapasitansinya itu 0,0013 farad. Kemudian di sini kita tampilkan hasil penfilteran dari harmonik keduanya, demikian juga dengan arusnya. Oke, kita simulasikan. Oke, nah dari hasil simulasi ini terlihat bahwa tegangan DC-nya ini masih sama seperti kasus yang sebelumnya tadi ya, jadi ini tidak ada perubahan. Kemudian nilai RMS-nya, kalau Anda perhatikan ini nilai RMS-nya hampir sama dengan nilai rata-ratanya. Nah, dari kedua hasil ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya di sini komponen riaknya atau komponen AC-nya itu sudah jauh berkurang, karena nilai RMS-nya itu sudah hampir sama dengan nilai DC atau nilai rata-ratanya. Nah, kalau kita lihat untuk harmonik keduanya, setelah difilter di sini tinggal 4,974 volt. Jadi sudah jauh berkurang dibandingkan tanpa filter. Nah, hasil yang di bawah ini adalah untuk arusnya. Jadi ingat, pada penyearah jika nilai rata-ratanya itu relatif sama dengan nilai RMS-nya, itu berarti komponen AC-nya itu sudah jauh berkurang. Kalau kita lihat untuk harmonik keempatnya,
Oke, jadi di sini kita akan melihat bagaimana harmoni keempat setelah difilter. Oke, jadi ini adalah komponen tegangan dari harmoni keempat, sedangkan yang ini komponen arus dari harmoni keempatnya. Dari sini terlihat bahwa ini nilainya sudah jauh lebih kecil dibandingkan tanpa filter. Nah, bagaimana dengan bentuk tegangannya setelah difilter? Nah, di sini terlihat bahwa bentuk tegangannya ini sudah relatif jauh lebih baik dibanding tanpa filter. Jadi ini bentuk tegangannya, yang bawah ini adalah arusnya. Kalau tanpa filter tadi, tegangannya itu berangkat dari 0 sampai 140 dalam bentuk setengah gelombang. Nah, setelah difilter itu hanya bervariasi dari 80 sampai 100. Ya, tentunya ini karena riaknya kita tetapkan 5%. Jadi kalau misalnya ini riaknya kita mau perkecil, misalnya 1%, tentunya bentuk gelombang tegangannya ini akan jauh menjadi lebih rata. Demikian juga dengan arusnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana pengaruh penambahan filter ini terhadap kondisi tanpa beban. Jadi bebannya ini kita putuskan dulu hubungannya. Tentunya di sini arusnya juga tidak kita butuhkan karena kondisinya tanpa beban, jadi bagian ini juga bisa kita hilangkan. Oke, jadi yang akan kita lihat di sini bagaimana pengaruh filter ini terhadap outputnya pada kondisi tanpa beban. Oke, kita simulasikan. Oke, dari hasil ini terlihat bahwa tegangan outputnya itu akan sangat melonjak menjadi 182 volt ya. Tentunya tegangan ini sangat berbahaya ketika kita menghubungkan beban dengan terminal outputnya ini. Artinya bebannya nanti akan mendapatkan lonjakan tegangan yang relatif cukup besar. Nah, untuk mengurangi lonjakan tegangan ini itu bisa dengan cara menambahkan resistansi bleeder seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, untuk nilai resistansinya sendiri, kalau Anda ingat kembali kasus yang kedua tadi, bahwa daya DC bebannya itu 810 watt. Jadi untuk perhitungan resistansi bleedernya, kita ambil 10%-nya berarti sekitar 81 watt. Dan tegangan bebannya tadi itu 90 volt. Berarti resistansi bleedernya 90 volt dikuadratkan dibagi dengan dayanya itu 81 watt, sehingga diperoleh hasil resistansi bleedernya itu sekitar 100 ohm. Oke, kita tambahkan resistansi bleedernya tadi sebesar 100 ohm, kemudian kita lihat bagaimana tegangan terminalnya tanpa beban. Oke, jadi kalau tanpa resistansi bleeder, tegangannya di sini 182 volt. Kita bandingkan dengan tegangan tanpa beban, tetapi rangkaiannya sudah kita tambahkan dengan resistansi bleeder sebesar 100 ohm. Oke, jadi ini resistansi bleedernya, itu nilainya sebesar 100 ohm. Kita jalankan. Nah, di sini terlihat bahwa tegangan terminal bebannya ini itu relatif tidak terlalu tinggi. Kalau tanpa resistansi bleeder tadi itu sekitar 180-an, dengan menambahkan resistansi bleeder di sini tegangan terminalnya tanpa beban itu 116 volt. Tentunya tegangan ini itu relatif lebih aman kita hubungkan dengan beban dibanding dengan kondisi tanpa bleeder.
Oke, demikianlah tadi pembahasan kita mengenai penyiaran tak terkendali. Kalau kita review secara sekilas hal-hal yang kita bahas tadi, yang pertama adalah jenis rangkaiannya. Nah, di sini kita membahas rangkaian penyiaran satu fasa, yaitu setengah gelombang, gelombang penuh yang menggunakan trafositi, dan gelombang penuh yang menggunakan rangkaian bridge. Kita juga telah membahas prinsip penyiaran menggunakan penyiaran 3 fasa, baik setengah gelombang maupun yang gelombang penuh. Nah, hal yang paling penting bahasan kita yaitu mengenai parameter kinerjanya, yaitu tegangan DC, kemudian nilai RMS-nya, nilai AC, dan faktor riaknya, baik pada kondisi beban R maupun pada kondisi beban RL. Hal yang ketiga yang kita bahas yaitu filter LC. Di sini kita membahas bagaimana cara menentukan nilai induktansi dan kapasitansi dari filter LC-nya. Yang terakhir tadi kita juga menyinggung mengenai resistansi feeder yang berfungsi agar tegangan pada kondisi tanpa beban itu tidak terlalu besar, sehingga ketika beban kita hubungkan ke rangkaian penyiarannya, bebannya tidak akan mendapatkan lonjakan tegangan yang terlalu tinggi. Oke, demikian tadi pembahasan kita. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada pembahasan berikutnya.